Saya akan coba ajak Anda untuk explore sedikit tentang MATLAB hari ini. Bisa dilihat ya screen MATLAB saya. Bisa, Pak. Oke, saya kebetulan pakai MATLAB 2019 ya. Ini bukan yang paling baru. Yang paling baru saya baru dapat update-annya 2020B gitu ya. Biasanya MATLAB itu setiap tahun rilis 2 kali, A dan B. Jadi basisnya yang sekarang itu tahun. Jadi kalau sekarang 2020 itu ada 2020A, 2020B. Yang baru saja rilis itu 2020B ya. Nah, MATLAB itu pada dasarnya adalah software matematik ya. Secara lebih khusus adalah software matematik untuk operasi matriks. Makanya namanya MATLAB itu asalnya dari matrix laboratory. Jadi dia punya kemampuan yang sangat powerful dalam menghitung atau mengoperasikan matriks. Hanya saja saking lamanya dia dipakai, itu berbagai updatean sudah muncul baik melalui pengguna maupun melalui si pembuatnya ya. Pembuatnya adalah MathWorks Incorporated. Tapi MATLAB ini punya komunitas pengguna yang lumayan solid dan sering share berbagai fitur-fitur tambahan yang mereka gunakan. Jadi secara khusus dia juga bisa digunakan sebagai bahasa pemrograman seperti halnya C ataupun yang sekarang populer Python ya. Walaupun dia punya sisi kekuatan yang agak berbeda lah mungkin kalau dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain. Oke. Salah satu sebab kenapa saya cukup suka pakai MATLAB adalah dokumentasi yang lengkap dan cukup mudah diakses ya, baik itu lewat softwarenya sendiri maupun melewati internet ya. Jadi kalau ada ketik misalkan how to apa-apa MATLAB gitu di Google gitu, keluarnya mudah sekali ya. Salah satunya untuk mengerjakan tugas yang sudah saya berikan ya. Kalau saya share lagi, tugas yang saya kasih itu kan ada 2 ya pada prinsipnya. Satu adalah mendapatkan respon waktu dalam bentuk plot ya dari transfer function yang sudah diberikan ketika inputnya step dan ramp. Anda sudah mengalami mengerjakan ini dengan tangan, betapa cukup melelahkannya ya, mengerjakan ini dengan tangan, tapi dengan MATLAB itu mudah ya. Seperti contoh soal yang A itu kan saya beri transfer function YS per US sama dengan 1/s² plus S plus 1, Pak. plus 1 ya. Plus 1. Nah, ini di minggu sebelumnya saya sudah bahas, ini adalah sistem yang underdam atau overdam? S² plus S plus 1 ini kira-kira underdam atau overdam? Underdam. Underdam ya, underdam. Sehingga kalau disimulasikan bentuknya harus punya osilasi ya. Walaupun karena dia ada istilah damnya, osilasinya akan lama-lama menghilang. Nah, ini akan diuji dengan 2 input ya. Yang pertama A1 inputnya adalah US sama dengan 1/s, yaitu ini adalah step input.
Yang A2 ini US-nya adalah 1/S², ya. Ini adalah rem. Nah, gimana bentuknya kalau misalkan kita kerjakan ini dengan MATLAB, ya? Pertama, kita bisa pakai, kalau bingung, dan saya pun kadang-kadang juga tidak ingat karena buat apa ngapalin kode-kode di MATLAB, ya. Kita bisa selalu tanya documentation di pojok kanan atas, tuh ada bagian search, ya. Kita tulis aja di sini, transfer function. Gitu, ya. Transfer function. Bentar, ya. Kita enter saja. Dia akan muncul help yang seperti ini. Ya. Dia akan muncul berbagai kata di dalam dokumentasinya MATLAB yang terkait sama transfer function. Yang saya mau cari adalah fungsi yang secara khusus, nah, sintaks, ya, sintaks yang secara khusus terkait sama transfer function. Bentuknya seperti ini. Kalau misalkan kita mau gunakan transfer function, itu ditulis dalam sebuah nama variabel. Dalam sebagai contoh di sini adalah SYS, ya. Kenapa? Karena kalau kita baca di atas nih, dia bentuknya adalah SYS dalam kurung S, ya. SYS dalam kurung S itu kan sama seperti kalau kita tulis transfer function, misalkan GS sama dengan sekian transfer function, ya. Ini ditulis dalam SYS S sama dengan apa transfer function, misalkan NS per DS gitu, ya. NS itu numerator, DS itu denumerator, ya, pembilang penyebut. Nah, itu kita bisa pahami sintaknya seperti itu, ya. Jadi dia hanya SYS, yaitu nama variabelnya, fungsinya adalah TF dalam kurung numerator dan denominator, ya. Numeratornya adalah konstanta. Nah, bagaimana cara memakainya? Kita bisa cek saja di bawahnya tuh ada contoh, ya. Di bawahnya. Di bawahnya tuh ada contoh bagaimana cara memakainya. Nah, misalkan kalau kita mau buat transfer function-nya bentuknya seperti ini. Bagaimana cara menulisnya? Oh, ada numerator 1, denominator 2, 3, 4. Oh, yang ditulis konstantanya saja. Nah, maka nanti bentuknya adalah SYS atau fungsi transfernya dalam nama yang SYS. Namanya sebetulnya agak bebas, ya. Selama dia bukan nama yang sama dengan fungsi. Sama dengan TF kurung numerator, denominator, maka transfer function-nya sudah tertulis. Nah, lalu kalau misalkan kita mau beri input step, bagaimana caranya? Kita cari lagi di help di sini, ya. Step misalnya. Nah, step, generate step function, ada juga step dalam bentuk step response plot of dynamic system, step response data. Coba kita lihat yang ini. Oh, bagaimana di sini step response plot of dynamic system? Ternyata fungsinya hanya step SYS, ya. Nah, kita paling gampang kita cari example-nya saja di bawahnya. Nah, sistemnya misalkan, yang pakai transfer function hanya begini aja. Misalkan kita punya sistem nggak apalah pakai ini. Ini adalah bentuk pakai state space. Kebetulan kita nggak belajar state space. Pokoknya ada sistem, diberi input step, tinggal tulis saja step kurung SYS. Artinya ini adalah transfer function-nya, ya. Step kurung SYS. Kalau kita mau plot, bagaimana? Nah, kita tulis step SYS gini aja udah bisa plot, ya. Oke, kita coba aja, ya. Kita coba di
MATLAB-nya. Oke. Oke. Sekarang kalau kita masuk ke dalam MATLAB, kita punya beberapa halaman, banyak sekali halaman di sini ya. Di sini di atas nih ada fitur-fitur yang bisa kita pakai, tapi pada dasarnya yang paling kita perlukan satu command window, yang kedua adalah workspace. Command window ini kita bisa tulis, ini menganggaplah kanvas, kita bisa tulis apa saja di sini, perintah-perintah. Workspace ini adalah tempat disimpannya variabel. Sebagai contoh, kalau misalkan kita mau tulis A itu adalah sama dengan 1, misalkan, maka di workspace ini kita dapat disimpan variabel yang kita tulis barusan. A sama dengan 1, B sama dengan 2 misalnya. Maka kita misalkan tulis A ditambah B misalnya. Maka dia akan buat variabel baru yang belum ada sebelumnya, yaitu ANS, yaitu answer, yang hasilnya adalah hasil penjumlahan A plus B. Gitu ya. Itu disimpan di sini. Kalau misalkan kita belum bikin gimana? A plus C misalnya. Nah, dia nggak mau ya. Dia nggak mau karena dia belum tahu C itu apa gitu ya. Tapi kalau A plus 3 misalnya, dia mau. Karena 3 itu dia tidak bingung mendefinisikan apa itu 3. Oke, kita balik ke contoh tadi ya. Ke soal yang saya berikan yaitu transfer function-nya adalah 1 per S kuadrat plus S plus 1, yaitu sistem yang underdamped ya. Saya tulis dulu misalkan numeratornya adalah sama dengan 1, denominatornya adalah misalkan sama dengan, seperti tadi instruksinya menulis 1,1,1. Terus saya tulis misalkan SYS sama dengan TF numerator, denominator ya. Persis dengan sintak yang sama dengan di contoh, hanya saja variabelnya saya sesuaikan dengan apa yang saya tulis. Oh ya, di MATLAB ini case sensitif ya, seperti kalau Anda pernah coba pemrograman menggunakan C, ya, huruf besar, huruf kecil itu dianggap berbeda. Kurungnya pakai kurung biasa. Oke, maka saya sudah punya sebuah variabel baru yang namanya SYS, yaitu sebuah transfer function dengan bentuk transfer function 1 per S kuadrat plus S plus 1 gitu ya. Terus kalau misalkan saya mau ganggu dia dengan step function gimana? Ya saya tinggal tulis step dalam kurung SYS. Dia akan melakukan plotting. Ya. Plottingnya seperti ini. Ya. Kelihatan ya plotnya ya? Lihat, Pak. Oke, ini adalah plotnya. Ya. Ini persis seperti yang kita bayangkan, dia sempat ada osilasi sedikit, ya, tapi dia cepat kembali ke stabil ya, kan 0. Artinya dia ada osilasi tapi teredam. Kalau mau buat rem gimana? Sama, Anda masuk ke search help yang sama. Kita coba cari misalkan rem.
Nah, ya, saya tidak berhasil menemukan rem functionnya di M-file ya. Tapi kurang lebih caranya seperti itulah. Kalau Anda menggunakan metode kode ya. Dan ini bisa Anda tulis juga dengan menulis script ya di sini. Kalau misalkan Anda pengen lakukan itu sekaligus ya, misalkan ya, num 1 misalkan sama dengan, misalkan Anda mengerjakan ke-4 soal itu sekaligus, 1 titik koma denom 1 sama dengan 1,1,1 dan ini dilakukan untuk 3 jenis ya. Yang kedua adalah fungsi transfernya 121. Yang ketiga adalah 131. Yang keempat adalah 1,1,1,1 ya. Terus ditulis di sini ada si 1 adalah sama dengan TF num 1 denom 1 SYS 2 TF num 2 denom 2 SYS 3 sama dengan TF num 3 denom 3 SYS 4 adalah sama dengan TF num 4 denom 4. Sini kita sudah punya 4 jenis transfer function. Lalu kita pengen dapat misalkan Y1 sama dengan step yang SCS 4-nya belum sama dengan itu. Oh ya, belum sama dengan ya. Oke. Oke. Makasih. Step SYS 1 gitu ya. Kenapa saya sebut Y1 ya supaya keluar variabel baru aja. Yang ini Y2, yang bawahnya adalah Y3, yang bawahnya adalah Y4, yang ini adalah SYS3, SYS4 gitu ya. Lalu saya bisa tulis di sini plot Y1, Y2, Y3, Y4. Lalu saya run. Dia minta di save dulu namanya. Oke. Trial trans FCN. Oke, dia nggak mau plot Y1, oh karena lengthnya tidak sama. Oke. Kalau gitu, saya plot Y1.
plot Y3. Sebentar, saya cek dulu. Plot. Oke. Kita coba saja. Figure 1. Oke. Dengan komen seperti itu, saya akan dapat seperti ini. Oke. Kalau saya run, ini adalah gambar untuk yang pertama. Kemudian kalau saya enter, saya dapat ini untuk transfer function yang kedua. Saya enter lagi ini yang ketiga. Saya enter lagi ini yang keempat. Yang keempat ini adalah sistem orde 3 ya. Sistem orde 3. Ini kalau saya perlebar gambarnya seperti ini. Jadi dia berosilasi terus. Nah, artinya dia ini marginally stable ya sistemnya, yang sistem orde 3. Kenapa kok bisa marginally stable ya? Anda bisa analisis dengan cara yang pernah kita bahas sebelumnya. Apa yang membuat transfer function yang ketiga itu menjadi marginally stable. Oke, itu cara yang pertama ya. Cara yang kedua yang jauh lebih mudah dan saya lihat saya lihat lebih banyak Anda menggunakan cara ini, yaitu dengan menggunakan Simulink. Cara menggunakan Simulink ini memang saya rasa untuk sebagian besar anak mesin lebih intuitif ya, karena visual. Lebih mirip seperti apa yang digambarkan di diagram blok ya di buku. Oke. Sebentar, saya tunjukkan screen Simulink. Oke. Ini adalah Simulink ya. Oke. Ini adalah Simulink. Simulink ini adalah software di dalam MATLAB yang berfungsi untuk melakukan simulasi secara visual ya. Jadi seperti halnya yang tadi, kalau tadi ada kanvas kosong yang bisa kita tulis kode, tapi kalau di Simulink ini kanvas kosong yang bisa kita pasangi berbagai macam blok di sini. Kalau Anda punya instalasi MATLAB yang lengkap, segala macam toolbox dijadikan satu, maka di Simulink ini cirinya isinya banyak sekali ya di bawahnya di sini. Tapi yang paling biasanya selalu dipakai adalah yang paling atas ini, yang judul kategorinya Simulink. Di dalam kategori Simulink ini juga ada yang blok yang paling sering dipakai, commonly used block ya. Nah, tapi untuk kali ini kita akan pakai blok di dalam continuous block yang namanya
block transfer function. Block transfer function kalau kita ambil, kita drag saja ke dalam kanvasnya di sini. Kita akan kita akan dapat satu blok seperti ini, ya. Tapi ini belum lengkap karena seperti apa yang selalu saya gambarkan dalam diagram blok itu perlu input, ya. Input dan akan ada output. Ya. Saya ambil saja signal generator yang seperti ini. Ya. Kemudian outputnya adalah yang ada di sinks, ya. Jadi segala macam jenis input bisa ditemukan di source, segala macam model output bisa kita dapat di sinks. Selebihnya ini adalah operasi yang di tengah, ya, operasi matematik. Baik itu fungsi matematik biasa, math operation biasa, tambah kurang, bagi, kali, pangkat, dan seterusnya. Maupun yang modelnya prasyarat seperti lookup table atau logic and bit operation, ya. Oke. Tapi hari ini yang mau kita bahas dua saja, yaitu transfer function, ya, dan input. Inputnya yang akan kita pakai adalah dalam hal ini square. Ya. Square, kenapa square? Karena ini adalah representasi dari step. Hanya saja kita atur amplitudenya 1, frekuensinya mungkin kita buat kecil sekali, 0,001. Kenapa kecil sekali? Karena saya hanya ingin dapat satu cycle-nya saja. Saya nggak terlalu pengen dapat banyak cycle, ya. Kemudian transfer function-nya seperti yang ada di soal adalah 111. Kenapa bawahnya 111? Karena konstantanya saja. Ya. Dan ini adalah output-nya. Ya. Kemudian kita bisa run saja. Dan kita bisa double klik di output-nya ini. Saya ingin double klik di scope-nya. Sorry. Oke, kenapa bentuknya beda? Coba kita cek apa yang terjadi dengan inputnya. Kita bisa cek inputnya. Inputnya adalah, inputnya -1 ternyata. Inputnya -1. Oke, berarti kita gantikan frekuensinya. Amplitudenya -1. Oke. Oke. Kita sudah dapat modelnya persis, ya, seperti yang apa tadi kita dapat di M-file. Ada cara lain kalau misalkan kita ingin dapat plot keduanya, ya, plot dari step-nya dan dari hasil keluaran simulasinya secara bersamaan, kita tarik seperti tadi, maka kita akan dapat seperti ini. Jadi ini pada take ke 0 dia mulai naik, kemudian sistem akan mengikuti setelahnya, dan dia akan stabil mendekati detik ke-10, ya. Oke, ini yang sistem yang pertama. Sistem yang kedua, yang ini adalah 121.
Kita bisa tarik seperti tadi juga. Seperti ini. Maka sistem yang kedua seperti ini. Atau kita juga bisa kumpulkan dia di gambar yang sama. Seperti ini. Sistem yang ketiga 131 ya. Ya. Yang ini sistem yang ketiga yang warna hijau. Kita lihat yang warna hijau ini lebih lambat ya karena redamannya agak berlebihan. Sementara hasil analisis kita minggu lalu yang warna merah ini adalah sistem yang critically damp ya, yang nilai damping rasionya persis sama dengan 1. Artinya ini adalah batas terakhir antara underdamp dengan overdamp. Kalau misalkan agak kurang sedikit saja dari ini, maka dia pasti punya osilasi. Tapi kalau udah kelebihan, maka dia akan jadi agak lambat responnya, seperti yang di bawah. Semakin besar konstanta di S-nya, maka dia akan semakin lambat lagi. Semakin kecil, maka dia akan semakin osilasi ya. Itu kira-kira seperti itu. Kalau kita ganti menjadi ramp ya, ramp itu kita bisa anggap dia sawtooth, hanya saja juga dengan frekuensi yang rendah, ya, rendah sekali. Kita bisa coba. Oke, kita ganti amplitudenya 1. Belum saya oke ya. Sawtooth. Oh, sawtooth juga awalnya adalah step. Oke, kalau gitu kita ganti, jangan pakai ini, kita ganti sources-nya sebagai rem. Oh, ini rem ada. Rem, slope-nya 1, start time-nya 0, initial output-nya 0. Kita dapat perbandingannya ini. Ini yang warna biru adalah sinyal inputnya. Kemudian yang kuning ini adalah yang transfer function yang pertama, yang merah ini yang kedua, yang hijau ini yang ketiga ya. Jadi kita lihat apa bedanya ketiga transfer function ini terhadap respon terhadap input berupa rem. Jadi itu dua cara ya, Anda bisa pilih mana cara yang menurut Anda dianggap paling mudah. Berikut-berikutnya saya akan beri Anda coba studi kasus sistem-sistem dan silakan Anda coba untuk simulasikan dengan MATLAB ya. Nah, soal yang kedua ini agak kombinasi ya. Anda coba buat modelnya dulu dan simulasikan dengan menggunakan MATLAB. Perlu dibahas nggak kira-kira? Atau sudah tahu ya? Prosesnya mirip lah dengan MATLAB yang pertama. Hanya saja ada proses mencari transfer function-nya dulu. Di situ ada 3 variabel yang terlibat, yaitu variabel U, kemudian variabel X1 dan X2 ya. Yang diminta adalah respon X2. Di mana respon X2 itu juga tergantung X1 dan X1 juga tergantung U ya. Jadi tantangannya di situ. Tapi saya rasa ini tidak terlalu sulit lah ya.
cukup mudah. Proses mensimulasikannya juga sama. Begitu Anda tahu transfer function-nya bentuknya seperti apa, maka menggunakan MATLAB atau Simulink, proses mensimulasikannya sudah sangat mudah. Gitu ya. Kira-kira itu yang saya bahas untuk hari ini. Saya akan beri Anda, ini minggu ke-6 ya, minggu depan, minggu ke-7. Minggu ke-7 saya akan bahas tentang secara khusus tentang teknik-teknik penyederhanaan diagram blok. Jadi yang bentuk seperti ini, kalau Anda merasa lebih suka menggunakan Simulink, maka pelajaran minggu depan akan sangat berhubungan erat dengan bentuk yang kita pakai di Simulink, yaitu bentuk blok. Jadi yang minggu depan akan kita bahas adalah bagaimana kita bisa mengolah model dalam bentuk diagram blok sehingga bisa disederhanakan sedemikian rupa. Jadi kalau kita punya sebuah model dalam bentuk diagram blok yang panjang, kita bisa sederhanakan untuk kita ambil bagian-bagian blok yang dianggap penting saja. Ya. Kira-kira itu yang bisa saya bahas untuk hari ini. Tugasnya nanti saya akan susulkan lewat Google Classroom ya. Secara khusus tentang teknik-teknik penyederhanaan diagram blok. Itu dulu dari saya. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya tutup?